Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, selamat sore. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita menyembah Tuhan, kita kembali meninggikan Dia, nama di atas segala nama. Kembali kita satukan hati, kita percaya bahwa sore yang indah ini Roh Tuhan akan bekerja di dalam setiap hidup saya dan saudara. Mari saudara kita angkat satu pujian. Haleluya, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Shalom Bu Setiorini. Shalom Noel. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat bergabung. Selamat menikmati kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa di sore yang indah ini. 11 Mei 2020. Roh Tuhan bekerja atas saya dan saudara. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau Haleluya. Ku menang karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan
bagi Tuhan. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi. Haleluya. Ku diangkat. Salam Jenny, salam Dr. Eri, Tuhan memberkati. Haleluya. Bagi Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan dengan segenap hatimu, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, orang yang percaya, orang yang datang berlutut berdoa menyembah Engkau. Haleluya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Saatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan lebih lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Kau Allah yang memberi kami nafas hidup. Kau yang berkuasa atas surga bumi, bahkan seluruh isinya. Haleluya. Haleluya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan dengan segenap hatimu, biar pujian ini menyukakan hatinya, biar pujian ini menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Kaulah senter kami Tuhan. Bagi Tuhan, sore ini kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Bertahta Engkau di atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan yang kami naikkan bersama saudara-saudari kami yang streaming sore ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Tak ada yang
Haleluya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita angkat pujianku berserah. Haleluya. Kita mau berserah. Kita mau taruh apapun beban, masalah, persoalan, pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan baik bagiku. Haleluya. Salam Pasis, Tuhan memberkati. Ku berserah, katakan dengan segenap hatiku berserah. Ku berserah Tuhan. Sebab di tangan-Mu kami akan mengalami janji-Mu. Kami akan mengalami kasih-Mu. Kami akan mengalami anugerah-Mu. Anugerah terindah. Haleluya. Ku berserah. Kau bukakan jalan di lautan. Haleluya. Haleluya. Itulah pribadi-Mu yang tidak mungkin bagi kami. Kau sanggup. Kau yang bukakan jalan di lautan Tuhan. Haleluya. Itulah karakter-Mu Tuhan. Sukar di mata-Mu. Shalom Bu Tentrem. Tuhan memberkati. Hidupku padamu. Katakan ku berserah. Haleluya. Haleluya. Seluruh hidupku ku berserah. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan. Jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Haleluya. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah. Haleluya. Ku berserah. Haleluya. Ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah. bagiku. Tahu Tuhan baik bagiku. Katakan lebih lagi, ku tahu Tuhan baik bagiku.
percaya Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami senantiasa agung-agungkan adalah pribadi yang luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang senantiasa menolong kami. Kami berserah, setiap kami pada sore yang indah ini kami berserah kepadamu. Kami rindu Kau berfirman kepada setiap kami. Kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Istimewa buat setiap saudari kami, saudara dan saudari kami yang streaming. Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus. Demikian hamba-Mu yang tidak tahu apapun ini, hamba minta urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang nyata buat setiap saya dan saudara, Allah yang senantiasa menolong saya dan saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar firman Tuhan di sore yang indah ini tentang pribadi seorang Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 17. Kita belajar tentang karakter yang Tuhan mau di dalam hidup kita, saudara. Supaya kita mengerti, mengenal Dia dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap khotbah saya, Ria jarang menyampaikan tentang yang namanya berkat, tentang kemakmuran dan segala macam. Karena saudara dan saya, setiap kita, kalau kita ingin diberkati, finansial kita diberkati, rohani lebih dulu diberkati, finansial, roh jasmani, segala sesuatu yang kita makan, minum, pakai diberkati. Saudara tinggal aja merapat kepada Tuhan. Memiliki karakter seperti yang Tuhan mau. Nggak usah pusing saudara. Nggak usah kita memusingkan sesuatu yang bisa musnah, yang tidak kekal, yang bisa sirna dalam sekejap. Demikian juga pada setiap khotbah saya jarang saudara, mungkin 1-2 ada. Tapi jarang saya menyampaikan tentang uang yang bertujuan untuk. Tapi saya percaya di saat saudara diberkati, saya dan saudara mengalami kasih Tuhan. Rohani saudara mengalami kasih Tuhan. Anugerah terindah yaitu di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Semua Tuhan bereskan. Amin. Kita akan mengalami kasih-Nya. Saudara yang dan saya, mari kita belajar tentang pribadi Elia yang luar biasa. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Sebentar saudara, saya akan menyapa. Shalom Burom, salam Burom Dona, Tuhan memberkati. Salam Pak Trimo, Tuhan memberkati. Selamat bergabung, selamat menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang sore ini akan kita terima sesuai dengan iman percaya kita pribadi lepas pribadi. Terus saudara, ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi, ia bertindak saudara. Dia mengekspresikan. Dia pergi dan melakukan firman Tuhan. Bukan sekedar pergi, tapi bukan melakukan firman. Berapa banyak yang hanya sekedar pergi pelayanan. Semua pergi pelayanan dibuat tameng. Banyak saudara. Saya pelayanan bu. Wah, saya kalau sudah pelayanan tuh bla 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 bla. Iya. Tapi mana buahnya? Tuhan tanya buahnya saudara. Tuhan gak tanya lu melayani bagaimana, enggak. Beberapa tahun yang lalu saudara, ada seorang bapak yang kita layani saudara ya. Dia bertanya, ibu dari mana? Terus sekolah teologi di mana? Terus gelarnya di gereja tersebut apa? Terus
sampai beberapa pertanyaan, saudara. Terus saya bilang seperti ini sama teman saya yang memperkenalkan saya dengan beliau. Saya katakan seperti ini, kiranya Tuhan yang menolong Bapak itu. Dia kalau saya sebut, beberapa di antara kita akan mengenal, tapi tidak boleh, saudara. Itu kode etik ya, di dalam sebuah pelayanan. Terus saya sampaikan seperti ini, Tuhan memberi hikmat untuk saya boleh menyampaikan sesuatu yang tentunya dari Dia. Dan akhirnya pertama saya cuma didudukkan di teras, di emperan, saudara. Terus berkatalah seperti ini, Bu, masuk sini, saya mau didoakan, saya mau didoakan. Kenapa, saudara? Saya berdoa di luar, berlutut, berdoa, menyembah. Wong sepi, komplek di mana beliau tinggal itu sepi. Terus saya duduk di lantai, saya nyembah. Tangan saya mengadah ke langit, saya katakan, Tuhan Engkau baik. Engkau sangat mengasihi keluarga ini. Engkau sangat mengasihi keluarga ini. Terpujilah namamu. Dan kau pakai hambamu, babumu ini Tuhan untuk melayani beliau. Dan akhirnya berkata, Ibu sini masuk. Anaknya yang mau pergi ditahan, bilang begini, 2 anak laki-laki. Yang satu ada di kamar mau tidur, yang satu mau pergi. Ditahan begini, jangan pergi dulu. Ini ada hambanya Tuhan mau mendoakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari pribadi-pribadi di dalam Alkitab yang memiliki karakter, yang berlutut, berdoa dan menyembah. Itu saja yang Tuhan mau, saudara. Mau diapain, jangan pernah saudara dan saya sakit hati. Nanti saudara dan saya tidak akan bisa dipakai Tuhan seperti pribadi Elia ini. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Manut mbak Tuhan enak, saudara, dijamin. Tuhan berkata, pergilah dari sini. Ayat 3. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Manut mbak Tuhan. Saudara, saat kita manut mbak Tuhan, Tuhan memelihara di ayat pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan minum dari sungai itu. Amin. Saudara manut. Terus, saya selalu rindu menyampaikan tentang ketaatan, kesetiaan. Karena inilah breakthrough yang akan mengubahkan saya dan saudara. Saudara jangan pernah sakit hati apapun yang dunia mau katakan kepada kita. Tapi belajar saat mereka mengatakan sesuatu. Saudara pergilah. Seperti Elia ini loh, saudara. Terus apa? Berdoa, berlutut, berdoa, menyembah. Jangan yang lain-lain. Cari tempat untuk berlutut, berdoa, menyembah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita terus belajar seperti Daniel selalu berlutut, berdoa, menyembah. Firman Tuhan, saudara, Elia ini manut sehingga burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara mungkin punya uang, bisa kemana saja. Tadi pagi, saudara, teman kita, seorang profesor ya saudara, itu nelpon saya. Dia berkata sebetulnya dia punya schedule di bulan 5 kepingin ke negeri Sam, ya, kepingin ke USA karena putrinya ada kuliah di sana, saudara, ngambil jurusan apa, saudara, psikolog. Terus saya katakan semuanya kan jadi tersendat, pending semua. Siapa yang punya rencana? Kita punya rencana selalu pending, gagal. Izinkan Tuhan yang merencanakan segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Seperti juga di dalam ayat yang ke-6, di dalam 1 Raja-Raja 17. Manut, pagi dan petang burung gagak sudah membawakan roti dan daging. Enak saudara manut. Terus dan minum dari sungai itu. Sak senengmu, sak kenyangmu, minum di sungai itu, saudara, di sungai Kerit. Terus ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sampai itu menjadi kering,
sebab hujan tiada turun di negeri itu. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1 tadi, saudara ya. Terus dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-7. Haleluya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datang lagi firman Tuhan karena apa, saudara? Karena nurut. Bagaimana firman Tuhan bisa datang kepada saya dan saudara? Bagaimana kita mengalami firman Tuhan, janji Tuhan? Kalau kita nggak manut, nggak setia, nggak taat. Shalom anak wedok Natalia, Tuhan memberkati. Saudara, bagaimana firman Tuhan akan datang kepada saya dan saudara yang nggak akan pernah? Kalau kita nggak manut, kalau kita manut petang sampai sore pun diberi makan seperti Elia, burung gagak bawa roti dan minum dari sungai itu sampai kenyang, saudara ya. Terus, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat 8, ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bukan orang kaya, orang janda. Tuhan itu aneh-aneh, saudara. Tuhan punya kerja nggak masuk di akal pikiran kita manusia. Dia perintahkan seorang janda, kenapa nggak seorang kaya raya? Kenapa nggak seorang tuan tanah? Kenapa nggak seorang yang memiliki segala macam kekayaan dan lain-lain? Dia memerintahkan seorang janda untuk memberi makan Elia. Terus sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat, saudara. Bersiap, segera bersiap dia. Sesudah itu ia bersiap. Firman turun, bersiap, beranjak pergi. Jangan dikasih firman diem aja terus bilang, wah ndak manjur itu. Ndak ada apa-apanya. Sing disalah-salah no firmane, saudara. Padahal karena kita tidak beranjak, kita tidak mengekspresikan, hanya sekedar respon. Berapa banyak orang mati karena respon? Saya merespon, melihat COVID seperti ini, respon saya, aduh, saya kok sampai nangis setiap kali doa. Terus firmannya apa waktu kau nangis saat doa? Tuhan memberi instruksi apa untuk engkau kerjakan? Kalau engkau menerima firman Tuhan, pasti Tuhan ingin saudara dan saya melakukan sesuatu. Dia nggak mungkin sudah bobok saja di situ. Nanti tak kirim, enggak, pasti suruh pergi. Saudara dan saya, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Bukan lagi ngitung duit atau ngumpul ke emas, saudara. Lagi ngumpul ke kayu api, saudara, kayu bakar. Tuhan aneh-aneh ya, suruh memberi makan seorang janda. Sampai di sana dilihat di pintu gerbang kota, tampaklah seorang janda lagi ngumpul ke kayu api, kayu bakar. Bukan ngumpul ke duit, bukan ngitung emas. Saudara yang dikasih Tuhan, terus ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kayaknya nggak sopan ya Elia ya. Nggak kenal loh saudara. Kayaknya nggak sopan ya. Makanya saya katakan kekristenan bukan aturan-aturan yang ada. Bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada. Kekristenan berbicara tentang kasih karunia. Perjumpaan saudara dan Tuhan, saya dan Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya setiap hari selalu punya kesaksian yang up to date. Kesaksiannya selalu baru. Ada. Biarpun di rumah, ponsel ini saudara bisa menyaksikan kasih karunia Tuhan melalui medsos. Karena apa? Kuasa Tuhan. Saat ini kuasa yang sama, urapan yang luar biasa. Sesuai iman percaya saudara, saudara juga mengalami ada impartasi roh
di tempat saudara duduk, dimanapun saudara berada, cukup di rumah saja. Roh Allah akan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Sore yang indah inilah saudara, Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Bangkitkan imanmu, mari pandang kepada Tuhan. Pergi, kalau Tuhan berkata pergi, lakukan, tetap bersiap dan pergi, siap sedia. Makanya anak-anak Tuhan harus selalu siap siaga, siap sedia. Jangan loyo-loyo nanti diundang, Bu bisa ini, saya membutuhkan 1:30 pagi. Terus kita berkata, Bu besok aja Bu dipending, saya kok masih ngantuk. Tuhan akan berkata, oh cuman gitu toh Ria, aku bisa cari yang lain Ria. Sudahlah kau tidur, enak nyenyaklah kau. Saudara dan saya, kalau kita pelayan Tuhan hanya memilih dan memilah yang enak-enak saja, tidak mau diproses, tidak mau berjalan di dalam tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan, pencobaan, kita nggak akan bisa dipakai seperti Elia. Elia ini setiap dengar, bersiap, pergi. Dengar, bersiap, pergi. Dia tidak duduk, dia tidak diam. Haleluya. Haleluya, saudara dan saya percaya urapan kuasa Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, diobrak-abrik hati kita, sampai hati kita seperti yang Dia mau. Segenap hati menyembah Dia, segenap hati berdoa, berlutut menyembah Dia. Haleluya. Terus, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Walah wis ndak sopan hamba Tuhan ini. Sudah minta minum di kendi, belum lagi saudara diambilkan, lalu ia berseru lagi, ambilkan sepotong roti. Haleluya. Tapi saudara lihat ini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Perempuan ini masih belum mengerti, saudara. Dia berkata seperti itu. Makanya saudara, setiap kali saya pelayanan, ini ada Bu Ana yang juga waktu itu ada bersama saya ajak saudara. Seorang wanita yang tidak memiliki apa-apa, dia menyediakan yang terbaik buat kami. Waktu saya menerima berkat dari beliau, dengan cara yang susah payah dia mengumpulkan berkat itu, Roh Kudus berkata, kembalikan berkat itu. Katakan, belikan beras dan susu untuk cucumu dan kebutuhan yang lain. Woi, Ria merinding saudara kalau menyaksikan ini. Terus diciumnyalah saya, seluruh keluarganya. Dia bukan dari orang suku Jawa, saudara. Terus saudara, ada Bu Ana ini bersama saya, saudara, yang menyaksikan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menangis, menitikan air mata. Terus saya berkata, Tuhan, firman-Mu digenapi. Praktekkan firman Tuhan. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Dan suatu waktu, saudara, suatu hari, beliau ini orang-orang yang manut. Orang-orang yang selalu tanya kepada Tuhan. Satu hari berkat limpah turun di dalam kehidupan keluarga ini. Kami diundang. Beliau bekerja di sebuah rumah sakit negeri. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata seperti ini. Tuhan, Engkau baik. Pemulihan terjadi bagi orang yang setia, orang yang manut. Dan sampai hari ini saudara, hubungan kami menjadi saudara yang luar biasa. Saudara yang sangat solid. Satu dengan yang lain, berbeda suku, berbeda segalanya. Tuhan luar biasa. Alami kuasa Tuhan. Alami janji Tuhan seperti janda di Sarpat ini, saudara. Dia berkata bahwa aku hanya punya tepung segenggam. Jangan pernah kita mengulangi lagi, saudara. Mengatakan aku tidak punya apa-apa. Belajar memiliki keintiman dengan Tuhan. Saudara akan tahu siapa yang berkata kepada saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dia berkata tepung dalam tempayan, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dia nggak ngerti
bahwa Tuhan Allah sanggup memberkati limpah, melipat gandakan saat kita manut. Saat kita manut, Tuhan sanggup memulihkan keadaan jauh daripada yang semula, saudara. Seperti Ayub, 2 kali lipat, saudara. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kurang ajar meneh ya, saudara. Sudah minta, disuruh memberi yang pertama untuk dia, roti bundar kecil untukku dulu. Saudara, bawalah kepadaku. Terus kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Disuruh makan sisa dari tepung yang dibuat Elia. Sepertinya kurang ajar ya, saudara. Sekali lagi, kekristenan berbicara tentang kasih karunia, bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada. Kekristenan berbicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Saudara, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak ada, tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Orang yang pegang firman selalu percaya. Makanya setiap ada orang yang konseling dan kita layani, saya katakan, Bu, sakit ini seperti kemarin yang di Bali. Saya katakan, Mbak, sakitmu ini gak akan membawa kematian, tapi akan membawa hatimu cinta akan Tuhan. Cinta mula-mulamu kepada Tuhan yang telah kau tinggalkan puluhan tahun. 20 tahun lebih kau tinggalkan dia. Dan akan lebih daripada itu, engkau akan cinta dia lebih daripada yang dulu kau pernah cinta. Cinta mula-mula, kasih mula-mula itu turun dalam hidupmu. Saudara dan saya, kita hambanya Tuhan mengerti. Apakah sakit penyakit seseorang membawa kematian, atau membawa perubahan, atau membawa pertobatan tepatnya, saudara. Kita mengerti seperti yang dikatakan ini, Elia ngerti sekali. Karena dia memiliki keintiman. Setiap dikatakan firman turun, dia bersiap, lalu dia pergi. Terus saudara, dia berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napas lagi. Terus perempuan itu berkata seperti ini, saudara. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Masih juga tidak percaya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, janda di Sarpat ini, banyak orang yang mengalami, banyak orang yang punya pikiran seperti ini. Melihat percaya, nggak melihat lagi ya nggak percaya. Melihat percaya, melihat percaya, melihat percaya. Iman yang melihat, iman yang hanya sekedar melihat, iman yang harus mengalami dulu baru percaya. Saudara dan saya, saat 2008, di akhir tahun 2008, di bulan Desember, saya datang dari kota Medan, saudara, ke Semarang. Saya berkata begini sama Tuhan, Tuhan, saya ingin beberapa waktu di Semarang kalau Tuhan izinkan. Waktu di sana berdoa. Akhirnya diizinkan untuk ke Semarang. Sampai di Semarang, waktu saya lewat di depan gereja yang sekarang saya bergereja lokal, saudara, di GBI Semarang Barat, Jalan Siliwangi 436. Tuhan berbicara saat saya mengendarai sepeda motor. Disinilah tempat pelayananmu. Tuhan berkata kalau saya akan menjadi pelayan di tempat itu 2008. Akhir tahun 2008 di penghujung tahun. Apa yang terjadi?
2008 sampai 2014. Tapi sebelum itu saya baru menjadi pelayan yang sesungguhnya di gereja GBI Siliwangi 436. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menjadi pelayan di situ, saya melayani di GBI Gajah Mada di pusat dari tahun 2010 sampai 2011. Dan saya melayani di berbagai tempat, di setiap provinsi, bangsa, kota, di mana-mana, saudara. Terus saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau akan pakai saya menjadi pelayan. Saudara dan saya kalau waktu itu, saya tidak percaya kata Tuhan. Saya pergi meninggalkan kota Semarang. Atau mungkin tidak setia di gereja lokal di mana saat ini saya bergereja. Saya pergi ke tempat yang lain. Banyak pilihan. Bahkan ditawarin sudah. Di gereja yang sudah jemaatnya puluhan ribu. Sudah 5.000 jiwa menampung. Saya menjadi tim doa inti di sana. Ditawarin. Diajak harus bisa mau katanya. Karena banyak orang-orang yang saya layani dan mengalami kuasa Tuhan. Tapi Roh Kudus berkata, firman-Ku berkata kepada Ria. Roh Kudus berkata kepada hati saya, berkata, kalau saya tetap harus setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu diperhitungkan Tuhan. Kalau saya hari itu, suka-suka saya melakukan apa yang saya pandang baik, karena semuanya sepertinya baik. Wah, semuanya bagus, prospek kedepannya itu bagus. Kalau orang bisnis berkata ke depan prospek ini bagus. Tapi saya mau katakan, yang terbaik, yang benar itu firman Tuhan, saudara. Haleluya. Dan saya mengalami janji Tuhan. Saya mengalami kuasa Tuhan. Haleluya, Tuhan itu baik. Saat kita manut, kita setia, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Dan sampai hari ini, kita tetap setia melayani di gereja lokal di mana saya bergereja. Dan kalau saya hari itu tidak percaya akan kata Tuhan, saudara, firman yang sudah sampai di dalam hidup saya. Karena kenyataannya saya tidak mengalami seperti yang dikatakan Tuhan. Kenyataannya berbalik 180 derajat. Tidak ada satupun di tempat di mana saya bergereja lokal itu mengenal saya. Nggak ada. Nggak akan pernah kenal. Datang dan pergi. Sepertinya juga nggak mau kenal. Tapi saudara, firman Tuhan itu jauh lebih daripada apapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan firman. Kalau dia punya mau, siapa yang bisa? Kalau dia sudah mengangkat saudara, siapa yang bisa menurunkan? Kalau dia sudah mengangkat saudara menjadi kepala dan bukan ekor, siapa saudara yang bisa menggeser daripada rencananya, kehendaknya? Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkata, Tuhan, Engkau baik. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Itu yang aku tahu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bu Wulan, Tuhan memberkati. Shalom Tasya, Tuhan memberkati. Kata perempuan itu kepada Elia. Coba saudara, kalau dia ngerti Elia hamba Allah, hamba Tuhan Yesus, hamba Allah yang hidup, perempuan ini gak akan ngomong seperti ini. Melihat kenyataan anaknya mati. Protes. Dia berkata, apakah maksudmu datang kemari, abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati, saudara dan saya? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Haleluya. Berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ada kuasa dalam doa Elia. Karena Elia orang yang manut, orang yang setia, orang yang taat. Saudara, Tuhan mendengarkan permintaan doa Elia. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Sehingga ia hidup kembali.
Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Amin. Haleluya. Saudara dan saya, hambanya Allah. Seperti doa saya kemarin, saya rindu pendeta-pendeta yang punya gelar. Semua yang melayani di setiap gereja lokal, saudara. Saya rindu menjadi hambanya Tuhan, hambanya Kristus, hamba kebenaran. Pendeta gak bisa, saudara, dibangga-banggakan gelar pendeta kita. Tapi saudara, yang terpenting, gelar yang terpenting itu hamba Allah. Menjadi hambanya Allah berarti hidup kita menghasilkan buah. Hidup kita berkenan, hidup kita berdoa, berlutut berdoa dan menyembah. Hidup kita selalu ada pujian penyembahan. Jangan bangga-banggakan titel identitas saudara dan saya. Gak ada penting, Tuhan gak akan tanya itu saudara. Sudah gak ada waktunya lagi. Saya tadi katakan waktu pagi tadi. Apapun gelar, pangkat, derajat, ayo kerendahan hati. Kerendahan hati. Jangan sampai murka Tuhan turun atas kita. Kerendahan hati akan mengubahkan, memasgulkan hati Bapa kepada saya dan saudara. Hati Kristus akan masgul saat kita memiliki kerendahan hati. Saat kita mau dihajar, disesah. Karena kita anak, bukan anak gampang. Terus, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu karena melihat mujizat. Sekarang aku tahu karena aku sudah melihat sakit disembuhkan. Itu bukan mujizat terbesar. Mujizat terbesar saat saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Alami dulu perjumpaan dengan Tuhan. Supaya saudara tahu mana khotbah diurapi, mana khotbah bukan diurapin. Pagi tadi dini hari jam 01 saya sudah bangun saudara. Saya sudah mulai share ke grup beberapa teman. Menguatkan satu dengan yang lain. Saya katakan, selalu mengatakan, ayo bisa membedakan mana urapan, mana bukan. Mana Roh Kudus, mana Roh Kudus. Ayo belajar bisa membedakan. Jangan yang mengatakan itu ahli, master, profesor sekalipun saya katakan kalau tidak ada urapan, saudara dan saya bisa berkata tidak. Aku mau Roh Kudus. Aku mau Roh yang kudus. Aku mau Yesus. Aku mau Roh kebenaran. Katakan saudara. Saya saudara, beberapa terus firman Tuhan saudara. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Tahu karena melihat kenyataan. Beberapa waktu tahun yang lalu saya disomasi. Karena apa? Untuk satu orang anak. Anaknya benar saudara. Anak yang terikat dengan roh jahat. Legion. Karena saudara ini juga ada tim ya yang tahu saya berbicara. Terus yang streaming juga tahu tentang kesaksian saya ini. Beberapa yang tahu. Saudara yang dikasih Tuhan. Waktu anak ini diikat roh jahat. Anak ini 10 laki-laki perkasa saya katakan saudara. Itu gak bisa memegang dia. Tapi saat saya nyanyi bersama tim. Saya nyanyi puji-pujian. Dan puji-pujian itu memasgulkan hati Tuhan. Anak ini langsung lemas. Bisa berkata ada apa? Loh, untuk apa saya mau ngambil anak seperti ini saudara? Kalau bukan Roh Kudus yang perintah. Firman-Nya datang kepada saya. Diopeni, dibawa pulang. Dikasih makan, disekolahkan. Yes. Terima kasih, saya mau. Saya ajak ke gereja. Saya ajak ke youth. Saya pimpin dia sekolah di Terang Bangsa, kelas 1 SMA. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk apa? Wong saya punya anak 4 perempuan semua. Untuk apa sampai saya disomasi? Saya dienteng-enteng ke sana ke sini sama pengacara. Saat beberapa teman saya, ada pengacara, ada hakim, ada jaksa menawarkan jasanya. Mau menolong saya berkata, biar Roh Kudus yang menolong saya. Terima kasih, terima kasih. Termasuk temannya Bu Wulan ini yang streaming bersama kita, saudara. Saya katakan matur nuwun, matur nuwun. Saya berkata Roh Kudus itu sanggup melakukan perkara-perkara yang saya nggak tahu. Wong saya itu bodoh, nggak tahu apa-apa.
Saya hanya datang kepada Dia. Saya berlutut, berdoa, menyembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkara selesai. Perkara selesai. Tidak ada yang namanya Roh Kudus kalah. Haleluya. Roh Kudus menang. Ria ada sampai hari ini. Selamat, sehat, waras, saudara. Karena kasihnya, mari berkata, Tuhan, aku mau cinta Roh Kudus lebih lagi. Mari saudara, saya akan berdoa. Nanti kita lanjut firman yang lebih dahsyat karena urapan Tuhan yang membuat semuanya menjadi dahsyat, ajaib dan indah. Saya akan berdoa, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu. Biarlah melalui firman tentang pribadi Elia di dalam 1 Raja-Raja 17. Dari ayat pertama sampai 24 yang kami bacakan tanpa kami lewati. Kami mengerti bahwa kalau kami manut berarti kami bersiap untuk pergi. Bukan diam saja. Di situ Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Bahkan di sini, di Sungai Kerit pun Tuhan, Engkau memberi Elia makan melalui gagak. Pagi-pagi benar sudah dikasih makan sampai menjelang petang. Itu tanda Tuhan memelihara lebih dari yang kita pikirkan. Tidak perlu khawatir saudara dan saya. Siang sore ini Tuhan, saya minta, biarlah pribadi lepas pribadi kami dikuatkan. Kami mengalami janji-Mu. Kami mau bersiap untuk pergi. Manut saat kami sudah dengar firman-Mu, kami akan bersiap untuk pergi. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Terima kasih buat sore yang indah ini. Kami percaya semua yang streaming saudara kami mengalami janji-Mu, mengalami kasih-Mu. Mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang ketakutan, mereka yang pelin-pelan, yang bimbang, yang kacau, yang galau. Dalam nama Yesus, Roh Tuhan memberi kelegaan. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya bilur-Mu menyembuhkan. Dalam nama Yesus, Roh Tuhan bekerja. Dan kami percaya di season yang kedua nanti, Kau akan lebih lagi mengurapi kami. Kami percaya kekristenan berbicara bukan tentang aturan-aturan yang ada. Kekristenan berbicara tentang kasih karunia, perjumpaan kami dengan Engkau. Dan kami hidup menghasilkan buah. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara, di season yang kedua di pukul 20 nanti kita akan kembali membahas firman Tuhan tentang pribadi dan karakter. Tentang supaya kita ini memiliki karakter seperti yang Dia mau. Kalau kita hanya sekedar melu-melu ikut-ikut, ini janda disarpat. Di ayat 24 percaya karena melihat. Coba saudara belajar, percaya tanpa melihat. Seperti kesaksian Ria tadi, 2008 sampai 2014. Saya boleh melayani di gereja GBI Siliwangi 436. Berapa tahun? 6 tahun. Tapi selama itu Tuhan pakai saya melayani di mana-mana. Roh Tuhan bekerja atas saya dan saudara. Kesetiaan menjadikan saya dan saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya akan naikkan pujian. Haleluya, haleluya 12 kali. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Katakan haleluya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita akan kembali lagi nanti saudara untuk boleh menikmati kasih kuasa-Nya yang dahsyat. Tuhan memberkati. Shalom.